Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasta'u wa ati'u wa anfiqu khairu li anfusikum wa may yuqansahu nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullahu qardan hasana wa yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Shadaqallahu adzim. Shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keridhaan, diberikan suatu syafaat nantinya dunia dan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan PBA yang Ustaz takzimi, pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Seringkali kita melakukan suatu hal di mana hal itu selalu berlawanan dengan arah dari keinginan hati kita. Jadi kita melakukan sesuatu hal di mana sensorik ini berbeda dengan motorik. Sensorik adalah sesuatu yang difilter keinginan dari hati, sementara motorik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan motor atau anggota tubuh kita bergerak. Sering berlawanan sehingga tidak searah. Hati ini mensensor, ingin menjadi hamba Allah yang ahli ibadah. Sementara motorik sudah di backup sama iblis, sehingga bergeraklah suatu hal yang berujung dengan kemaksiatan. Sesuatu hal yang terjadi seperti ini sering terjadi pada diri kita tanpa kita sadari. Seharusnya kita banyak merenung di dalam menuju suatu hal yang tujuannya adalah menuju husnul amal, thoriqul jannah. Tetapi justru sebaliknya, kita malah terbius. Kita terhipnotis dengan hipnotis yang jelek. Hati kita terbias, bukan bias iman, merupakan bias kemaksiatan. Sementara kita tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatu yang Allah berikan cobaan ini pasti ada batasnya, pasti ada masa expirednya. Tidak mungkin Allah memberikan ujian berturut-turut. Pasti nanti ada apa yang dinamakan dengan masa expirednya. Artinya Allah sudah memberikan suatu pahala dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan. Lulus apa enggak? Kita yang sekarang dihimpit dengan segala kesulitan yang ada, yang ibu bapak lakukan, ibu bapak alami, ibu bapak pertahankan dengan kehidupan yang senantiasa mengarah hal-hal yang haram. Ini seharusnya mari kita akhiri dengan kegiatan-kegiatan yang berbau positif. Kegiatan-kegiatan yang membawa kita menuju makrifat kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita benar-benar kita galakkan. Jangan sampai tersakiti. Hati pinginnya begini, kita gerakan di luar dengan keinginan hati. Masya Allah. Sirami diri kita dengan fi qulubihim, dengan hati yang benar-benar adem. Jangan sampai hati ini menjadi hati yang dalam keadaan kering. Kembali lagi ke topik. Ujian-ujian yang diberikan Allah kepada hambanya, kesulitan yang kita alami, ini seharusnya kita bisa mengajak dengan ayat-ayat Allah, terutama ayat yang nanti harus dihafalkan. Jadi antum harus hafal. Ini kita bahas sekarang ini. Yaitu amalan kalau pengen lunas hutang, lunas dengan kesulitan apa? Yaitu baca
yang dinamakan ayat 1000 dinar. Di mana ayat 1000 dinar ini menjelaskan tentang begitu pentingnya bahwa manusia itu pada kodratnya, pada hakikatnya, pada hal-hal yang berhubungan dengan syariat, itu senantiasa tidak pernah lepas dari apa yang dinamakan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat tahajud, lakukan surat tahajud 8 rakaat, wa minal laili fatahaj bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka maqamam mahmuda. Lakukan surat tahajud 8 rakaat, dan di antara rakaat-rakaat ini kalau bisa suratnya pakai surat yang mengesahkan Allah, cinta kita pada Allah, yaitu apa? Tentang Qul wallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan surat Muzammil ayat 20. Ini penting untuk kita. Kemarin kita bahas, kita selending sedikit. Kemudian amalan surat ini, jadi ini pencerahan, ya, bimbingan, ya, kita bimbing jenengan semua, antum semua kita bimbing, Ustaz arahin untuk mengamalin ini. Amalkan ini. Surat 1000 dinar. Bagi yang sudah ngamalin, bagaimana rasanya? Kalau belum ada hasilnya, artinya antum kurang khusyuk. Setiap habis sholat, ada riwayat mengatakan, habis sholat amalin, gak usah banyak-banyak, 3 kali. Gak bisa 3 kali, 7 kali. Lebih banyak lagi. Gak bisa 7 kali, kasih 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillahi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amrih. Qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Ini surat dinarnya. Jadi amalan ini dibaca 3 kali. Berapa menit, Ustaz? Enggak lama. Kalau cepat, ya, kalau misalkan cepat, baca aja. Kalau udah hafal, cepat. 3 kali paling nggak makan waktu daripada 3 menit. Coba. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Anda ada 1 menit nggak ada ini. Yang bikin kita lama, bikin kita karena bisikan iblis, jadinya kita malas untuk mengamalkan ini. Pengen lepas dengan kesulitan, tidak mau dengan ikhtiar. Inilah kehidupan manusia. Pengennya instan. Kalau instan, lebih baik mengarah hal-hal yang instan. Yang iblis pamerkan itu cepat sekali, cepat kaya, cepat ini. Kalau Allah itu perlu memberikan ujian, ikhtiar. Tetapi jika Allah memberikan segala sesuatu, disebutkan dalam dinar ini. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al, maka Allah akan membukakan lahu baginya makhraja, yaitu jalan keluar. Jadi ini janji Allah. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan bukakan ini jalan keluar. Keluar apa? Dari kesulitan-kesulitan kita ini. Ini di grup MQ 5 itu manut Quran ini rata-rata semuanya apa? Jamaah-jamaahnya rata-rata apa? Dalam kesulitan. Ujung-ujungnya adalah hutang. Maka kita masuk dulu ke dalam golongan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu, Allah akan bukakan lahu makhraja, jalan keluar. Tidak hanya di jalan keluar ini, ketika Allah bukain jalan keluar, di sini sebutkan wa yarzuquhu, dan Allah juga akan memberikan rezeki ke kita. Rezeki yang bagaimana? Min haitsu, dari arah la yahtasib, yang tidak disangka-sangka arahnya. Tahu-tahu transferan masuk, tahu-tahu ada tamu datang, kemudian membooking semua, tahu-tahu ada ini. Makanya amalan ini adalah amalan, yaitu wejangan daripada Nabi Khidir alaihissalam yang masih hidup. Makanya 1000 dinar ini adalah merupakan amalan yang diberikan wejangan daripada Nabi Khidir. Kita lakukan, kita jalankan, kita buktikan. Dan banyak sekali orang yang membuktikan dengan mengamalkan ini. Alhamdulillah diberikan kemudahan. Tetapi dengan cara apa? Khusus, fokus. Khusus dalam arti apa? Di sini disebutkan
Wa may yattaqillaha, pertama bagi kita, kalau kita menjadi hamba Allah, bertawakal kepada Allah. Kemudian tadi diberikan min haitsu la tahsab, dengan arah, dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebutkan lagi, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, wa may yatawakkal 'alallah, bagi hamba-hamba yang golongan tawakal kepada Allah, fa huwa, niscaya Allah berikan hasbuh, mencukupi keperluan kita sehari-hari. Dicukupi kebutuhan kita, dicukupi keperluan kita, dicukupi keinginan kita. Kalau orang kaya belum tentu cukup. Kalau orang kaya tidak pernah punya rasa syukur. La in syakartum la azidannakum, senantiasa hilang. Tidak pernah punya rasa syukur. Hidupnya senantiasa berkelimpangan dengan pusing. Pusing. Akhirnya apa? Timbul migran. Kalau orang yang cukup, ketika diberikan berapa aja selalu bersyukur. La azidannakum, maka Allah akan tambah lagi, akan ditambah dengan kenikmatannya, ditambah lagi. Mereka yang bersyukur dan berbanyak sholawat, maka hidupnya berkelimpangan harta manfaat dunia dan akhirat. Mereka hamba Allah yang dalam hidupnya senantiasa memberikan sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada anak yatim, tidak pernah menghadik anak yatim, senantiasa menjalankan sholat, maka Allah akan jamin dengan kehidupan. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dicukupi semua kebutuhannya. Dari ayat sebelumnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dengan arah yang tidak disangka-sangka datangnya itu rezeki dari mana. Innallaha baligh amrih. Sesungguhnya Allah itu selalu mengurusi, Jitu paling ngurusi segala sesuatu yang bagian urusannya Allah, termasuk ngurusin kita. Tidak pernah akan ada lepasnya. Kata Allah, sungguh Allah telah mengadakan likulli syai'in, bagi setiap sesuatu, qadra, yaitu ketentuan. Kalau Allah sudah menentukan ini, dah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, makanya dengan ayat ini, ayat 1000 dinar ini kita amalkan. Tidak perlu antum berkecil hati, tidak perlu kita berkecil hati, tidak perlu kita sedih, tidak perlu kita, Ustadz ini bagaimana? Kita masih punya Allah, kita masih punya Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah SAW memanggil siapa? Salah satu sahabat yang berlomba-lomba dalam bersedekah. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sahabatnya Abu Bakar kemudian dipanggil karena Abu Bakar sudah tidak punya apa-apa lagi untuk disedekahkan, sudah habis disedekahkan semua. Panggil Abu Bakar ini sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abu Bakar, idzan malak, apa yang kau punya Abu Bakar? Abu Bakar diam saja. Ya Abu Bakar, idzan malak, apa yang kau punya Abu Bakar? Rasulullah menanyakan kepada Abu Bakar. Abu Bakar merunduk. Ya Abu Bakar, apa yang kau punya? Kemudian ketiga pertanyaan sama Abu Bakar dijawab. Jawabannya Abu Bakar, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa, tetapi aku masih punya emas berlian. Yang kupunya ya Rasulullah, Allah wa anta ya Rasulullah. Yang kupunya ya Rasulullah, Allah dan engkau ya Rasulullah. Saking senangnya baginda Rasulullah, peluklah Abu Bakar ini sambil membisikkan di telinga Abu Bakar. Rasulullah membisikkan, anta ma'afil jannah, kamu akan bersamaku di surga nanti. Coba kalau kita seperti ini bagaimana? Gak mungkin kita mau sedekahkan kursi, sesuatu tidak ada kursi, dilempar kita sama istri kita. Iya enggak? Bini kita, pup. Ini artinya apa? Artinya kriteria kelas kita dalam sedekah masih di bawahnya minus. Keinginan kita untuk bersedekah masih di bawah dibandingkan mereka yang merupakan ahli-ahli dalam bersedekah. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalnya Ustadz Takzimi, Ustadz muliakan. Mari kita senantiasa feedback apa yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan ridho Allah, ridho baginda Rasulullah SAW. Mari kita amalkan ayat 1000 dinar ini.
Gimana Ustaz bacaannya? Tadi udah dibacain. Nanti kalau nggak kita tuliskan, kemudian kita bagiin semua. Mari kita amalkan 1000 dinar yang merupakan suatu wejangan amal peninggalan atau merupakan wejangan daripada Nabi Khidir alaihissalam yang masih hidup, yang sering memberikan ilmu laduni, dan ini merupakan laduni amal buat kita. Andai kata kita sukses, andai kata kita berhasil, maka Allah akan berikan rezeki yang tidak ada taranya. Rezeki kita mengalir deras, dicukupi semua kebutuhan kita setiap hari, dan setiap hari. Apa yang kita inginkan hari ini selesai, tanpa harus hutang, tanpa harus meninggalkan riba, tanpa harus segala sesuatu, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang adem ayem. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatul dimuliakan Allah, mudah-mudahan satu ayat ini merupakan ayat 1000 dinar ini bermanfaat buat kita, bermanfaat buat kita amalkan. Mari kita bersama-sama mengamalkan dengan istiqomah. Jangan cuma ngamalin cuma sekali aja, 2 hari, 3 hari, 1 bulan nggak berhasil selesai. Jangan. Tetap semangat, berhasil nggak berhasil tetap dijalankan terus. Habis sholat nggak usah banyak-banyak, 3 habis sholat fardu. Insya Allah pasti akan terjadi perbedaan. Semoga bermanfaat apa yang Ustaz sampaikan satu ayat ini dengan ayat 1000 dinar. Semoga bermanfaat buat kita semua. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.